Perkenalkan, nama saya Nopelin Panjaitan dengan NIM 210306117. Saya dari Prodi Peternakan kelas C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai traktus urogenital pada unggas, yaitu puyuh. Ovarium yang berkembang hanya pada sebelah kirinya saja. Biasanya ovarium ini terdiri dari 5-6 folikel yang sedang berkembang. Ovarium terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama korteks bagian luar dan medula sebagai bagian dalam korteks. Korteks mengandung folikel yang terdapat sel-sel telur, biasanya mencapai sekitar 12.000, tapi hanya beberapa saja yang mampu untuk matang. Di sini yang pertama yaitu oviduk. Oviduk ini merupakan saluran tempat disekresinya albumen atau putih telur, membran kerabang dan juga pembentukan kerabang telur. Perkembangan folikel pada ovarium ini dirangsang oleh folikel stimulin hormon atau disebut juga sebagai FSH ataupun kelenjar pituitari anterior. Bagian-bagian oviduk ini terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama infundibulum atau infundibulum ini disebut juga sebagai papilon. Papilon ini berfungsi untuk menangkap dan menelan ovum yang sudah matang sehingga masuk ke dalam oviduk. Setelah ovulasi, ovum akan jatuh ke dalam kantung ovarium, kemudian akan diambil oleh infundibulum ini. Yang kedua adalah magnum. Magnum ini tersusun dari glandula tubular yang sangat sensibel. Sintesis dan sekresi putih telur ataupun albumen terjadi di sini. Yang ketiga adalah isthmus. Isthmus ini berfungsi untuk mensekresikan membran ataupun selaput telur. Telur berada di sini berkisar sekitar 1 jam sampai 15 menit ataupun 1,5 jam. Selanjutnya adalah bagian uterus. Uterus ini merupakan glandula kerabang telur. Pada bagian ini terjadi dua fenomena, yaitu dehidrasi putih telur atau plumping, kemudian terbentuklah kerabang telur. Yang selanjutnya adalah vagina. Selama reproduksi telur terjadi di bagian ini. Kutikula diambil pada bagian ini untuk mengisi sebagian pori-pori dan juga kerabang. Secara normal telur akan tinggal di vagina ini selama beberapa menit dalam beberapa keadaan. Namun dalam beberapa keadaan tertentu hal itu bisa terjadi beberapa jam. Selanjutnya adalah kloaka. Kloaka ini merupakan bagian paling ujung dari induk tempat dikeluarkannya telur. Total waktu untuk pembentukan sebutir telur adalah 24-25 jam. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bagaimana proses terbentuknya telur. Mulanya terbentuk ovum di dalam ovarium. Ovum yang matang tersebut akan dilepas oleh ovarium dan ditangkap oleh infundibulum. Kuning telur berada selama 15-30 menit pada persimpangan infundibulum dan juga magnum. Jika terdapat spermatozoa akan terjadi pembentukan telur, maka akan menjadi telur. Tetapi jika tidak ada spermatozoa, telur tidak akan dibuahi, maka telur akan menjadi infertil. Lalu selanjutnya kuning telur akan masuk ke dalam bagian magnum dan putih telur akan disekresikan, membutuhkan waktu selama 3 jam. Lalu telur tersebut akan masuk ke isthmus dan dibungkus oleh membran sel yang membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam. Lalu telur akan masuk ke dalam uterus dan terjadilah pembentukan kerabang telur yang membutuhkan waktu selama 18-21 jam. Telur akan terbungkus kerabang lalu masuk ke dalam vagina. Di vagina ini di vagina ini terjadi kutikula, yaitu penyempurnaan posisi dan juga pori-pori telur. Setelah itu telur akan terbungkus kerabang yang kemudian akan dikeluarkan melalui kloaka. Proses pembentukan telur ini membutuhkan waktu sekitar 24-25 jam. Sekian hasil presentasi dari saya. Terima kasih.